setelah 5-6 jam akhirnya betul diperlihatkan. Setelah barangkali kayak kalau di Amerika kan debat filibuster itu. Wah, orang sudah lesu semua, maka kemudian diperlihatkan dengan harapan orang kemudian tidak korek melihatnya kan. Bukan, kita suruh mendekat di meja, ditunjukkan ijazah, tapi tidak boleh menyentuh. Lawyer Joko bilang, jangan disentuh katanya kan. Sekarang ke Bung Refli Harun dulu ya. Ini manusia keren dan cadas. Silakan mau ngomongin apa ini? Apa aja ya? Enggak, tentu dari sisi Anda, ekspresi Anda sebagai seorang ahli hukum ya. Oke. Jadi saya langsung kasus konkret aja dua ya, soal ijazah Jokowi dan soal Gibran. Konkret ini. Ya konkret. Daripada susah-susah kan 10 menit kan, within 10 minutes kita bicara dua hal itu. Jadi semalam itu saya balik lagi jadi seorang lawyer, advokat yang sudah lama saya tinggalkan, dan kemudian saya mendampingi RRT ikut gelar perkara khusus, GPK, bukan Gerakan Pengacau Keamanan, tapi gelar perkara khusus ya. Dan setelah 5-6 jam, finally ditunjukkan ijazah sokol asli itu. Tetapi yang paling lucu adalah Dr. Tifa misalnya minta di awal sesungguhnya sebagai sebuah prasyarat, kalau mau ngomong terus tolong tunjukkan ijazah sokol aslinya, kita bilang analognya, dan kemudian laporan polisinya. Ternyata tidak dikabulkan. Minta gentleman agreement enggak juga dikabulkan. Padahal di sesi 1 gentleman agreement apa nih? Gentleman agreementnya adalah Dr. Tifa tetap melanjutkan speech-nya, pemaparannya, tetapi nanti di akhir sesi akan diperlihatkan. Oke, ya. Karena dia menganggap bahwa wah ini kita harus running terus kan. Nah akhirnya rupanya setelah 5-6 jam akhirnya betul diperlihatkan. Setelah barangkali kayak kalau di Amerika kan debat filibuster itu. Wah, orang sudah lesu semua, maka kemudian diperlihatkan dengan harapan orang kemudian tidak korek melihatnya kan. Bukan, kita suruh mendekat di meja, ditunjukkan ijazah, tapi tidak boleh menyentuh. Lawyer Joko bilang jangan disentuh katanya kan. Ya. Jadi dari situ kita melihat kan sederhana kalau kita bicara tentang good governance, clean government, transparansi salah satu kuncinya misalnya. Kalau tidak transparan seperti itu, there must be something wrong kan pasti kan. Kalau memang bisa benar-benar asli ya silakan saja. Mau dipegang nggak apa-apa juga asal tidak menyentuh dengan keras yang menyebabkan itu selesai, itu rusak. Nah ketika kita lihat ya tidak ada bedanya ijazah yang beredar selama ini yang sudah diteliti oleh Roy Rismond bahwa itu 99,9% palsu. Yang sama dengan yang di media sosial. Iya, sama. Cuma apa yang ingin saya katakan buruknya ke penegakan hukum kita adalah terlihat betul kalau sesungguhnya ada inequality, ada ketidaksamaan perlakuan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari 100% kita ngomong sebenarnya kita menguasai forum itu mungkin 80%. Lalu lintas percakapan, perdebatan dan lain sebagainya. Kubu Pak Jokowi cuma 20% saja ngomong. Dan itu pun cuma 2 orang. Sementara kita yang ngomong 5, 6, 7 orang. Wah itu kita bangga. Enggak. Karena mereka sudah yakin bahwa
ngomong ya. Nggak perlu ngomong, penegak hukum sudah berpihak kepada mereka, sehingga mereka tidak perlu ngomong banyak-banyak. Ini kan kalau di dalam dunia hukum sederhana, semakin Anda ngomong kepada masyarakat yang luas, itu berarti Anda tidak di backup oleh aparat penegak hukum. Tapi semakin Anda diam, maka Anda di backup oleh aparat penegak hukum. Sama dengan kasus, semakin kasusnya itu pro bono, makin Anda diam. Tapi makin Anda bersuara. Tapi kalau kasusnya uangnya banyak, diam-diam aja biasanya kan. Nah, pertanyaannya kenapa Anda sebagai lawyer tidak menyarankan seperti itu kepada klien Anda? jadi saya lihat, waduh, ini kan test case sebenarnya. Sebuah bagaimana ini melibatkan seorang presiden, mantan presiden. Jadi saya mendengar isu misalnya ya, yang mengatakan bahwa kalau yang mengadukan itu bukan Pak Jokowi sendiri, barangkali kasus ini tidak lanjut. Nothing lah, ya kan. Tapi karena yang mengadukan Pak Jokowi sendiri, dan itu pun ditantang kan sesungguhnya, kalau berani adukan sendiri, maka kemudian di entertain. Yang menjadi persoalan adalah entertainnya kebangetan. Kalau kasus yang namanya pencemaran nama baik, itu ancaman hukumannya paling cuma 9 bulan maksimal. Kemudian kalau itu fitnah, itu ancaman hukumannya paling 4 tahun. Artinya tidak ada alasan untuk menahan. Kalau melalui media elektronik 2 tahun, tidak ada alasan untuk menahan. Tapi kemudian penegak hukum secara sengaja agar punya bargaining power memasukkan pasal-pasal yang nggak masuk akal. Yang paling tidak masuk akal itu adalah pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumnya 8 sampai 12 tahun. Bayangkan, 12 tahun itu sudah, it doesn't make sense juga. Kenapa? Karena pasal itu mengatakan mengedit sebuah dokumen yang tadinya katakanlah tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Nah, itu kan nggak masuk akal, karena apa yang dilakukan RRT itu dia tidak pernah mengatakan bahwa dokumen Jokowi itu otentik, yang dikatakan justru palsu. Jadi pasal itu sudah voidable, sudah batal dari awal sesungguhnya. Tetapi penegak hukum nggak peduli. Dia gunakan saja pasal tersebut. Lalu termasuk yang 8 tahun itu yang mengatakan merusak dokumen publik. Padahal first produknya sama end produknya sama. Jadi tidak ada misalnya end product hasil processing dari respon sama itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah betapa telanjangnya penegak hukum itu berani melakukan penegakan hukum yang menggelikan, yang diplototi masyarakat banyak pun berani, dan itu under rezim yang lama. Coba bayangkan, karena saya membayangkan Prabowo nggak punya kepentingan untuk mengkriminalkan 3 orang ini atau 3+5. Bayangkan coba. Dan saya mendengar dari seorang pembesar misalnya, ya orang-orang dekat lah, wing-wing dekat Prabowo, ya kami baru bisa menguasai kejaksaan, BIN, tapi kalau KPK sama kepolisian masih sana katanya. Bayangkan sudah 1 tahun. Bagaimana yang berkuasa saat ini tiba-tiba belum bisa menguasai state aparatus dalam proses penegakan hukum. Ini kan luar biasa. Bagaimana kita berharap kemudian ada proses penegakan hukum yang luar biasa. Makanya ketika ada fenomena Zarub Rikar misalnya, saya kira memang pemerintahan gagap untuk menanggapinya. Karena saya mengatakan bahwa wilayah ini kelihatan susah untuk diperbaiki. Tapi susah-susah benar juga enggak. Asal ada keberanian untuk mengubah dan kemudian ada momentumnya. Nah, salah satu momentum yang saya sebutkan, yang berkali-kali saya sebutkan, Zarub Rikar itu. Ketika kemudian ada maklar di Mahkamah Agung dengan uang cash 1 triliun, hanya bekerja dalam jangka waktu 10 tahun hanya jadi maklar doang misalnya, kok bisa mengumpulkan uang 1 triliun, dan konon katanya sebenarnya bukan 1 triliun, 2 triliun, 2 triliun, enggak, 1 triliunnya entah kemana, 1,6 triliun menurut versi yang lain. Jadi ada dua versi saya dengar, 1 triliun itu versi resmi, 1,6 triliun itu dari yang kemarin yang anaknya bapaknya Almasaki Biru, 2 triliun dari beberapa sumber. Coba bayangkan betapa rusaknya proses penegakan hukum di Republik ini, dan kemudian Presiden belum mampu. Jadi kenapa dia tidak mampu? Karena dia tidak fully control aparat penegak hukum yang ada.
kalau dia kemudian melakukan langkah-langkah radikal, misalnya kadang-kadang shutdown Mahkamah Agung, yang Bung Hersu mengatakan, wah itu terlalu berlebihan. No, itu tidak berlebihan. Kalau kita mau menegakkan hukum yang benar, kita seleksi ulang tuh hakim Mahkamah Agung, karena dia kan benteng terakhir, ya kan, penegak keadilan. Maka menurut saya kita sudah kehilangan relevansinya atau kehilangan nyali untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu satu untuk kasus Jokowi. Nah, berikutnya adalah untuk kasus Gibran, ya. Jadi kasus Jokowi ini kita akan lihat nih, the last siapa yang sesungguhnya menang, ataukah win-win solution saja. Artinya 3 orang ini tidak dikriminalisasi, tidak ditahan, tidak ditangkap, tidak divonis dan tidak dipenjarakan, tapi kasusnya mengambang begitu saja. Jokowi juga tidak diapa-apakan. Maka kemudian 0-0. Kayak Firly Bahuri lah kira-kira polanya ya. 0-0. Posisinya 0-0. Lalu Gibran misalnya. Kalau Gibran ini kan saya sudah berkali-kali mengatakan kalau mau di impeach itu impeachable. Banyak sekali hal-hal yang bisa dikatakan sebagai loopholes untuk melakukan impeachment. Sebagai contoh misalnya kita tahu bahwa ada 3 klaster besar dalam impeachment kan, tidak lagi memenuhi syarat, melakukan pelanggaran hukum berat dan melakukan perbuatan tercela. Nah, fufu fafa itu adalah perbuatan tercela. Orang mengatakan kan dilakukan sebelum dia menjadi wakil presiden. Iya, tetapi dia kemudian mengatakan ketika ditanya apakah fufu fafa milik dia, kan sudah dikatakan takon seng duwe katanya. Artinya dia sudah melakukan kebohongan publik dan itu perbuatan tercela. Perbuatan tercela dan ini sangat luar biasa karena kalau kita lihat muatan fufu fafa itu luar biasa. Tapi udah ditanyain belum sama yang punya? Sudah, takon seng duwe katanya. Lah iya, sudah ditanyain. Iya, takon seng duwe itu Gibran, jawaban Gibran. Lah iya, apakah sudah ditanyain Gibrannya? Iya, Gibran ditanya, fufu fafa itu punya siapa? Takon seng duwe, kata Gibran. Artinya dia tidak mengakui kan? Artinya dia mengatakan bukan punya saya, gitu kan? Kalau bahasa Jawanya kan begitu. Nah, kemudian hal lain yang bisa yang membuat RRT ini kemudian cepat sekali ditersangkakan dan kemudian mau diproses adalah ya mereka sudah menyiapkan Gibran black paper dan itu respon sudah siap dengan draftnya, Dr. Tifa sudah siap draftnya. Mungkin yang ditunggu Roy Suryo, karena Roy Suryo melakukan kunjungan lapangan ke Australia di Sydney itu. Nah itu lebih telak lagi karena dampaknya kan langsung. Bisa langsung di-impeach. Iya, langsung karena persyaratan untuk menjadi presiden atau wakil presiden sudah tidak terpenuhi lagi. Nah orang mengatakan, loh kan kemarin sudah diverifikasi oleh KPU, it doesn't mean kalau sudah diverifikasi kemudian ditemukan fakta atau informasi baru kemudian tidak bisa diterapkan. Kita tidak bicara lagi rezim pemilihan umum pilpres, tapi kita bicara rezim pemberhentian presiden atau impeachment. Jadi at any time kalau dibuktikan bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat, maka kena klausul itu. Nah, lalu kemudian kita bicara mengenai misalnya hal lain, pelanggaran hukum berat. Bisa juga dikenakan kalau dia terbukti menggunakan dokumen palsu yang ancaman hukumannya 6 tahun atau lebih. Jadi dari 3 jurusan itu sebenarnya dari sisi hukumnya mudah, cuma dari sisi politiknya kita tinggal menunggu konstelasi politik bangunan dinasti ini yang saya rasakan. Jadi ijazah status Gibran itu akan menjadi pertaruhan bagaimana rezim Prabowo ini bisa meninggalkan rezim Solo dan bagaimana Indonesia bisa dibangun lebih baik karena tidak lagi ada ikatan-ikatan dengan ini. Nah saya membayangkan kalau seandainya ijazah ini kemudian terbukti karena ada pengadilan Solo yang masih berproses citizen law suite-nya dan nanti tanggal 6 itu akan ada memanggil ahli-ahli dan mudah-mudahan pengadilan itu tidak diintervensi dan kemudian bisa memutuskan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Ya, tapi ijazahnya kan katanya ada di kepolisian, bagaimana? Enggak, itu nanti kalau perintah pengadilan bisa dihadirkan. Oke. Dan itu kebohongan publiknya luar biasa. Ijazah itu katanya sudah disita pada tanggal 23 Juli. Ya, 2025. Ya. Padahal pro Jokowi, pendukung-pendukung Jokowi mengatakan, saya melihat. Berapa bulan yang lalu kita dengarkan 1-2 bulan lalu. Lalu Andi Aswan mengatakan saya ada scan aslinya. Dari mana dia bisa men-scan asli kalau ijazah itu sudah. Nah, tetapi kelihatan kan tidak ada equality-nya ketika kemudian dilaporkan Andi Azwan misalnya
Tidak diterima laporannya. Sementara laporan yang abal-abal, yang terhadap Prof. Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya diterima begitu saja. Nah, menurut saya ini kelihatannya masalah kecil. Banyak orang menganggap soal ijazah kan kecil. Kemudian soal Gibran kan kecil soal ijazah. Ijazah juga soalnya. Enggak, ini kan soal bangunan politik dan ketatanegaraan antara Prabowo dan rezim sebelumnya. Apakah dia bisa pisah melalui kasus ini? Dan kalau kasus ini kemudian kita bisa buktikan ijazah palsu dan rakyat diyakinkan, saya khawatir jangan-jangan ya, ini tidak provokasi ya. Saya mengkhawatirkan jangan-jangan kemudian muncul penjarahan-penjarahan, jadi jangan-jangan. Anda bisa bayangkan kan, tiba-tiba ada kemarahan rakyat, tiba-tiba Medan digeruduk, kemudian kantor sebuah partai yang ada gajahnya digeruduk misalnya. Apa partai apa itu ya? Nggak tahu. Oke. Kemudian Solo digeruduk karena rakyat merasa bahwa selama ini mereka ditipu. Oke. Nah, itu yang saya kira yang mereka takutkan. Maka tidak hanya soal ijazahnya yang kemudian terbukti, maka rezim ini akan hancur. Dan menurut saya multiplier efeknya adalah pada reformasi, ya, formasi terhadap aliansi-aliansi politik yang ada. Termasuk juga saya kira kabinet-kabinet akan diubah total. Oke. Jangan-jangan ada perubahan fundamental yang kemudian apa yang ada format hari ini akan berubah drastis. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Saya tambah sedikit ya, kalau soal dari 2 ijazah tadi. Iya. Antara Pak Jokowi dengan Gibran, bukankah yang impactnya serius itu pada Gibran? Karena kalau Pak Jokowi katakanlah, kalau katakan harga bohongan, tapi beliau kan sudah tidak menjabat menjadi presiden lagi. Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden, artinya dia bisa di-impeach. Dan dari sisi Pak Jokowi sendiri, itu kan berarti rencana Pak Jokowi untuk meneruskan dinastinya berantakan semua dong. Ya, jadi sebenarnya bukan itu. Kalau saya lihat justru impactnya langsung kalau seandainya ada sebuah statement, ada sebuah putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Tapi kan Gibran nggak ada urusannya dengan Gibran kalau itu terjadi. Ya kan, tapi multiplier efek politiknya kan akan tinggi. Tiba-tiba akan terjadi akselerasi di parlemen untuk melakukan impeachment dan lain sebagainya karena pertahanan Solonya sudah lemah, karena rakyat sudah menggeruduk, rakyat sudah tidak percaya lagi. Nah, saya kira dampak multiplier efek politik itu yang ditakutkan oleh Jokowi, makanya dia bertahan mati-matian untuk mengatakan ijazahnya asli. Nah gitu. Kalau ijazahnya palsu dan itu proven melalui sebuah putusan pengadilan, maka itu akan terjadi multiplier efek, termasuk jabatan anaknya di Jakarta dan termasuk di Medan. Gitu. Tapi itu kalau kata orang Jogja, not maybe. Ya sekarang ini. Terima kasih Bung Refli Harun ya.